Halo, selamat berjumpa adik-adik. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Astiana Hartini. Saya salah satu mahasiswa Unika Santo Paulus Lute, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Tujuan pembuatan video pembelajaran yang pertama, untuk mempermudah guru menjelaskan materi kepada siswa. Yang kedua, memaksimalkan penyampaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat mengasah minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat belajar untuk berkonsentrasi. Berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembangnya biak hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Hewan ovipar ini menaruh telur di luar perut, jadi selaput telur tersebut adalah pelindungnya sampai pada saatnya akan menetas jika sudah siap untuk anaknya. Hewan ovipar ini berbeda dengan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur, di dalam telur inilah akan menetas hewan baru saat sudah waktunya menetas. Telur akan menjadi tempat bagi anak hewan untuk berkembang di dalam tubuh induknya. Telur ini kemudian akan dierami oleh induk maupun diletakkan di tempat yang hangat, seperti di bawah tanah sampai akhirnya telur menetas. Di dalam telur terdapat cadangan makanan bagi anak hewan yang ada di dalamnya. Seperti hewan vivipar, butuh waktu yang berbeda bagi telur dari setiap jenis hewan untuk menetas. Contoh hewan ovipar antara lain, yang pertama, ayam, angsa, burung, ikan, katak, dan serangga. Yang pertama, ayam. Ayam adalah binatang unggas yang bisa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ayam pelihara merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa. Yang kedua, angsa. Angsa adalah hewan monogami pencairan, kadang-kadang terjadi jika proses bersarang mengalami kegagalan. Angsa adalah anggota terbesar dari famili Anatidae dan merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Yang ketiga, burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengempat sayap dengan cepat, penguin yang menyelam dengan sayap. Ikan adalah anggota yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Yang kelima, katak. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, kaki belakang lebih panjang dan pandai melompat. Yang terakhir adalah serangga. Serangga adalah hewan yang membentuk kelas insekta. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah perkembangan dengan cara melahirkan embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umum, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Dan ada juga pengertian lain, adik-adik. Vivipar adalah retensi dan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi di dalam tubuh ibu sampai hewan muda. Sebagai larva atau bayi baru lahir, mampu hidup mandiri. Embrio yang sedang tumbuh memperoleh makanan terus-menerus dari ibu, biasanya melalui plasenta atau struktur serupa. Bisa dikatakan, cara berkembang biaknya ini adalah dengan cara mengandung anaknya. Dan pada saat sudah siap, maka anak tersebut akan keluar dari alat kelamin dari hewan betina tersebut.
Contoh hewan vivipar antara lain yang pertama, kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Yang pertama, kambing. Kambing merupakan binatang yang berukuran kecil. Yang kedua, kucing. Kucing merupakan jenis hewan pelihara yang banyak diminati karena tingkah lakunya yang lucu. Yang ketiga, kuda. Kuda merupakan salah satu hewan pelihara yang penting secara ekonomis dan historis dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Yang keempat, kelinci. Kelinci merupakan hewan yang cerdas dan dapat diajari untuk menggunakan kontak kotoran dan mengikuti perintah dasar. Yang kelima, paus. Paus adalah kelompok mamalia yang hidup di air. Yang terakhir adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Yang ketiga, ovovivipar. Yang terakhir yang paling unik adalah ovovivipar. Hewan ovovivipar bertelur dan mengembangkan telur di dalam tubuh induknya. Telur diteteskan di dalam tubuh induknya. Setelah telur menetas, ia tetap berada di dalam ibu untuk jangka waktu tertentu dan dipelihara dari dalam tetapi tidak melalui pelengkap plasenta. Dan pada saatnya, hewan ovovivipar dilahirkan dan mulai hidup di dunia. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Nah, nantinya saat anak hewan sudah mencapai waktunya untuk menetas, anak hewan ini baru kemudian akan keluar dari tubuh induknya. Meski telurnya berkembang dalam tubuh induk, anak hewan dalam telur tidak mendapatkan makanan dari tubuh induknya, melainkan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Contoh hewan ovovivipar antara lain. Yang pertama, hiu, ular, kadal. Yang pertama, hiu. Hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Yang kedua, ular. Ular adalah kelompok hewan tidak berkaki dan bertumbuh panjang. Yang ketiga, kadal. Kadal adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Baik adik-adik, kakak sudah menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Sekarang coba adik-adik menjelaskan kembali. Sebut dan jelaskan 3 cara hewan berkembang biak. Baik adik-adik, saya akan menjawab pertanyaannya. Cara berkembang biaknya hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ovipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah perkembangan dengan cara melahirkan embrio. Ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan di dalam tubuh induknya melalui plasenta. Yang ketiga itu ovovivipar. Ovovivipar adalah berkembang biaknya hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio ini hewan dikembangkan di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Baik adik-adik, itu saja materi yang sudah saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih.